makin banyak peserta kita, supaya lebih ramai lagi, lebih seru lagi. Ya, sambil menunggu teman-teman membagikan, kita bisa eh, cek dulu ya device akunnya teman-teman yang ada di sini. Apakah sudah sesuai format yang sudah saya tentukan? Contohnya nama, kalau ada nama usaha atau nama perusahaan bisa disertakan. Terus domisili. Ini penting sekali juga karena saya mau tahu apakah ada yang paling jauh dari tempat tinggal saya. Sampai di mana link Zoom ini tersebar gitu ya. Baik teman-teman, saya izin menyapa-nyapa dulu. Saya lihat-lihat dulu. Waduh, silakan ketik nama terus spasi nama domisili atau underscore lokasi tempat Anda berada sekarang. Contohnya Pak Ahmad Makassar, Masya Allah. Ya, selanjutnya Pak Anwar Nafas Coffee. Ini di mana ini? Bu Aziza Makassar, ya, Masya Allah. Sudah 46 orang. Kalau 50 kita mulai ya. Masya Allah sudah standby pemateri kita. Kapan lagi kita bisa bersama beliau? Wah, ini salah satu senior saya juga di di komunitas kami di SBC. Dia adalah mentor, dia juga guru, dan Masya Allah dia kakak seperguruan saya juga ya. Masya Allah. Baik, baik. Tidak bergerak ini 46 orang. Lagi tinggal 4 orang kok. Tinggal ditambah saja. Di share. Pak Andi Mahdi, tolong namanya. Pak Andi Mahdi, di mana lokasinya sekarang? Ya, Bapak Asdar di Makassar. Wah, Masya Allah. Banyak juga ini yang di Makassar ya. Baik. Alhamdulillah, 48 orang. Baik, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak sekalian, teman-teman. Alhamdulillah, senang rasanya ya, dan bahagia rasanya membersamai Bapak Ibu semuanya sekalian. Dan Masya Allah, sebagian juga rata-rata pengusaha, ada juga dari kalangan profesional ya. Masya Allah di perusahaan masing-masing. Selamat datang. Alhamdulillah, sudah 50 orang. Kita gas, teman-teman. Bagaimana? Tolong di komen. Gas, gas, gas. Gitu. Saya tuh makin banyak yang gas ini makin kita semangat juga ya. Ayo, jangan lupa komennya di gas gas. Saya tunggu supaya saya juga lebih semangat lagi nih menemani teman-teman belajar bareng. Oke, komen gas gas. Oke, Masya Allah. Gas Bang Surya. Baik. Ya, kembali lagi dalam acara webinar kelas kita dengan tema membangun super team yang diselenggarakan oleh Kiera University, Campus Manager, dan juga dari komunitas SBC Makassar. Baik, pertemuan webinar malam hari ini, izinkan saya ya, Kak Surya, temani semuanya, menemani Bapak Ibu sekalian, belajar bareng, memahami bareng, dan membangun super team kita. Oke, itu harusnya dimulai dari mana sih? Mulai ada yang kepo kayaknya ya. Semestinya dimulai dari mana? Ada yang bisa tebak-tebakan di sini? Kira-kira dimulai dari mana? Kalau boleh tahu teman-teman punya dulu, misal tebakin aja dulu supaya ada pancingan untuk materi kita, untuk pemateri kita ini. Jadi kira-kira super team itu dibangun harusnya dimulai dari mana? Ayo, ayo. Kita
ramaikan lagi kolom komentar. Makin banyak yang komen, makin seru kayaknya ini. Bismillah, silakan di komen teman-teman. Saya tunggu. Ada ya yang sini yang mau strategi pertumbuhan untuk super timnya, strategi membangun super timnya? Ayo, di komen dulu teman-teman. Baik, mungkin sudah lumayan juga ya, sudah berlalu beberapa menit ini dan teman-teman sudah mulai antusias merekrut karyawan alias tim. Oke, mulai dari cara merekrutnya ya. Dari Pak Budi Makassar. Masya Allah. Makasih Pak Budi. Baik. Izin memperkenalkan dan spill dulu pemateri kita. Beliau ini adalah sekali lagi kakak seperguruan saya di komunitas SBC dan dia adalah alumni one year coaching, program one year coaching yang keempat di tahun beliau ini adalah alumnus terlama atau programnya yang paling lama ya karena salah satu alumni COVID yang pernah. Saya ganti device kayaknya keluar ini ya. Kak Surya keluar ya? Ya, sudah masuk lagi. Saking semangatnya ya. Iya. Izin. Kayaknya device-nya lowbat yang satu. Baik. Kita langsung saja ya, Mas Arvin. Kalau begitu, karena device-nya kurang mendukung lagi nih. Oke. Jadi, saya serahkan ke Mas Arvin. Silakan, Mas Arvin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini yang jawab baru 5 orang ini ya. Nggak afdol rasanya kalau salam terus kita nggak jawabnya. Nyalakan semua saja mic-nya, nggak apa-apa. Kita ramekan malam ini gitu ya. Ya, jadi saya akan salam sekali lagi. Mudah-mudahan akan dijawab oleh seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Nggak kerasa ini kayaknya seluruh Indonesia gitu ya. Sepakat ya? Kita jawab salam rame-rame malam ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semangatnya. Baik, Masya Allah. Ya, ini hari ini kita belajar bersama ya. Ya, topiknya ya topik yang cukup apa ya? Cukup menarik ya. Karena topiknya tentang SDM ya. Tahu nggak SDM itu singkatannya apa? Ada yang tahu? Ya, coba yang tahu ketik di kolom komentar ya. Yang tahu ketik di kolom komentar. Kira-kira SDM itu singkatannya apa ya? Nah, ada yang tahu? Nah, oke. Sambil saya share di grup. Oke. SDM itu sumber daya manusia. Wah, ini klasik ya. SDM sumber daya manusia. Bagi orang yang mungkin
nggak betah ya ngurusi tim, mending saya jadi owner, mending jadi superman saja gitu ya. SDM itu dipelesetkan Bapak Ibu ya, dipelesetkan jadi apa? SDM itu menjadi sumber dari masalah ya. Jadi karena kalau pakai SDM itu pusing gitu ya, curhatannya owner-owner gitu kan, pusing banget kalau kita itu punya tim gitu ya. Dikerjakan sendiri loh bisa, pakai tim kok tambah semrawut gitu ya. Oh maaf, ini mayoritas ada juga yang dari luar pulau ya. Jadi mohon nanti diinstruksi kalau saya tiba-tiba keperucut bahasa Jawa gitu ya. Jadi memang kadang-kadang kadang-kadang saya waktu ngisi itu selalu campuran bahasanya, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Tapi untuk malam hari ini insya Allah saya akan coba konsistenkan bahasa saya untuk ngisi adalah bahasa Indonesia. Mohon diingatkan gitu ya, keperucut. Nah, keperucut itu kelepasan, itu betul. Makasih ya Ibu D. Ibu D ya. Oke. Baik. Bapak Ibu, ya saya akan mulai dari materi kali ini. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Topiknya sangat menarik, bangun seperti mulai dari mana? Tapi seperti kata pepatah, ya tak kenal maka tak sayang. Maka saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Arvin Mardianto, saya sarjana sosial. Background saya walaupun sarjana sosial, tapi secara pendidikan itu kurikulum semuanya itu adalah berkaitan dengan dunia manajerial. Kebetulan kampus saya itu mengadopsi ilmu-ilmu manajerial dari barat untuk diterapkan dalam dunia sosial ya. Konteksnya adalah yayasan, kemudian lembaga sosial dan sebagainya. Jadi belajarnya ya balance scorecard, belajarnya tentang Six Sigma, total quality management, manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen pemasaran. Itu semua ilmu-ilmu barat itu kurikulumnya dari semester pertama sampai dengan semester 8 gitu ya. Tetapi memang ya, pendidikannya itu peruntukannya adalah mengelola organisasi non-profit. Makanya gelarnya sarjana sosial gitu ya. Nah, sama dengan Bapak Ibu semuanya, saya juga seorang business owner gitu ya. Saya punya bisnis di di bidang jasa dan juga di distribusi produk herbal serta sekarang lagi mengembangkan untuk mengabdi ke UMKM. Saya mendirikan UMKM Pro untuk training, mentoring dan juga consulting seperti itu. Jadi saya ambil beberapa sertifikasi untuk menunjang ya karir dan juga profesionalitas saya. Di antaranya yang biasanya kita pakai di komunitas SBC itu adalah terkait dengan Certified Mentor BRM Bapak Ibu. Saya juga ambil untuk pendamping UMKM BNS BRI dan juga trainer UKM level 4 BNS BRI dan juga operator K3. Dan untuk kaitannya dengan menunjang saya konsen terhadap bidang SDM ya Bapak Ibu, itu berkaitan dengan interview karyawan ya, itu ada Certified Behavioral Event Interviewer ya. Dan juga untuk coaching saya ambil di Professional Master di Coach. Nah itu gitu, alhamdulillah sudah 7 tahun saya berpengalaman sebagai mentor dan kurang lebih 400 menti, dan saya sedang menekuni ya bidang human resource untuk bisnis partnership ya. Jadi terkadang biasanya spesifiknya di HRD ya, teman sekarang lagi di HR bisnis partnership. Jadi bagaimana HR itu menjadi pilar penting dalam pertumbuhan suatu bisnis ya, itu seperti itu. Oke, sambil perkenalan saya ingin tahu kira-kira ada nggak di sini tadi sudah ditanyai domisili, saya ingin tahu yang hadir di sini Bapak Ibu kira-kira industrinya dari mana saja. Bisa ketik di kolom komentar. Bisnisnya apa saja, bisa dibantu. Bisnisnya apa? Apakah laundry, apakah apotik, apakah distribusi, apakah manufaktur, apakah jasa, apakah mungkin properti, apakah mungkin apapun lah.
Yang penting adalah Anda punya bisnisnya bergerak di bidang apa. Nah, ini untuk kita biar bisa berdialog dan juga biar bisa relate dengan apa yang nanti kita diskusikan. Kaitannya dengan topik malam hari ini adalah bangun tim, super tim mulai dari mana. Oke, banyak banget ya. Oke, mulai dari minuman kesehatan. Oke, Bu Rizka, bakery, Bu Hani, F&B. Belum ada, nggak apa-apa Pak. Diniatkan dulu belajar, ya nanti bisa kita barangkali dapat inspirasi atau barangkali bisa kolaborasi setelah training kali ini. Oke, retail, laundry, apotik. Wah, laundry, apotik yang retail ini biasanya pasti banyak melibatkan SDM gitu ya. Jadi memang harus belajar tentang gimana membangun super tim ya. Jasa web, SOP perusahaan, retail buku, retail alat tulis, retail herbal dan kurma, distributor kopi, jasa bergerak dalam bidang IO, wah IO corporate, wah ini keren ini ya. Nah kalau saya di WO, wedding organizer, ya kan? F&B, kuliner dan sebagainya, wah banyak sekali ya. Oke, saya buka dengan satu pernyataan quote atau bukan quote ya, tapi lebih pada data yang menyatakan seperti ini Bapak Ibu. 5 dari 10 pengusaha itu tutup di tahun pertama. Ya, 5 dari 10 pengusaha tutup di tahun pertama. Sedangkan 8 dari 10 pengusaha tutup di tahun kelima. Nah, ingat ya, 8 dari 10 pengusaha tutup di tahun kelima. Dan hanya 4% saja dari pengusaha itu yang bertahan di tahun ke-10. Bayangin Bapak Ibu, kalau ada pengusaha, ada 100 pengusaha lahir di tahun yang sama, hanya menyisakan 4 pengusaha saja yang bertahan di tahun ke-10. Nah, ini bisa dibayangkan ya. Kira-kira Bapak Ibu semuanya di sini apakah ya usia usahanya mencapai di atas 10? Siapa yang usia usahanya di atas 10? Silakan ketik saya sudah usia 10 tahun lebih misalkan gitu. Atau yang sudah 5 tahun lebih, silahkan ditulis juga. Saya alhamdulillah sudah 5 tahun lebih usia usahanya. Sama ada tulis kalau misalkan belum sampai 5 tahun lebih, tulis saja saya 1 tahun lebih. Alhamdulillah sudah melewati usia 1 tahun lebih. Kalau belum, silahkan tulis usia usaha saya belum 1 tahun. Nah, silakan ditulis. Berapakah usia usaha Anda? Silakan Bapak Ibu. Ya, ada berapa responden ini ya? Ada berapa penonton di sini? Ada 77. Wih, banyak banget ini ya. Alhamdulillah ya, 77 yang menyimak ya. Masya Allah, ini ada. Saya sudah tahun ke-6. Alhamdulillah Pak. Berarti Ibu sudah lolos ujian tahun ke-5. Artinya Ibu adalah 20% atau 2 di antara 10 yang berhasil lolos ujian tahun ke-5. Ya kan? Firman Hakim 5 tahun lebih. Ya, Pak Budi 5 tahun. 11 tahun. Ucapkan selamat buat Pak Ahmad Tamrin. 11 tahun beliau sudah lolos ujian 10 tahun lebih. Hanya 4% loh ya yang bisa lolos di usia 10 tahun lebih gitu ya. Ya, Bu Yani 5 tahun ya. Mas Anwar 1 tahun, ujiannya masih panjang tapi saya ucapkan selamat karena sudah menyingkirkan atau sudah teruji dari 50% pengusaha yang bertahan gitu ya. Belum 1 tahun, oke Bu Hani tetap semangat ya. 3 tahun, 17 tahun Bang Yus, weh luar biasa 17 tahun, Masya Allah. Nah itu sudah kalau punya anak itu berarti anaknya sudah lulus SMA itu ya. Itu bisa jadi anak pertamanya itu. Usahanya adalah anak pertamanya gitu ya. Oke, ada yang bulan depan 1 tahun, 5 tahun lebih, 6 tahun, 4 tahun, 6 tahun dan juga 11 tahun. Ada Bunai Makassar 11 tahun.
ucapkan selamat juga buat Bunen. Wah, keren, luar biasa ya ini ya. Berarti ini kalau sudah banyak yang lama ini kayaknya belajarnya nanti ke beliau-beliaunya aja ini. Kira-kira yang sudah lolos apakah tidak ada masalah dengan SDM? Ya, selalu ada ya. Jadi selalu ada, apalagi kita menghadapi generasi yang berbeda. Baik, ya. Saya lanjut ke perkenalan ya Bapak Ibu. Nanti kita akan mendiskusikan lebih jauh tentang itu ya. Dan insya Allah sebagaimana kita juga sebagai murid, maka kita berdoa apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan, kita selalu mendoakan ilmu yang kita dapatkan. Tidak lain tidak bukan adalah dari guru-guru kita. Salah satu guru bisnis saya itu adalah Coach Ridwan Abadi. Beliau yang memberikan pemahaman, yang memberikan inspirasi banyak hal kepada saya. Bahkan tidak ada program yang tidak saya ikuti. Ya, mungkin hampir mayoritas ya. Saya bilang bisa 80%, 90% program-program beliau saya ikuti karena saya sangat cocok dan juga sangat mengena ya pengajaran beliau sehingga sampai pada hati saya, dan mudah-mudahan hari ini saya menyampaikan salah satu ilmu yang merupakan wasilah dari beliau. Beliau adalah Coach Ridwan Abadi ya. Dan saya ambil sertifikat mentor BRM. Saya juga ambil untuk sertifikat BNSP. Ini waktu saya ujian ada trainer UKM dan juga pendamping UMKM, sekaligus beberapa sertifikat yang insya Allah nanti mudah-mudahan tidak hanya sebagai penambah ilmu, tapi mudah-mudahan kesana ini bisa menjadi manfaat buat semuanya ya. Baik ya, ini kita sering ngisi kolaborasi dan sebagainya, insya Allah itu yang bisa saya bagikan ya mungkin. Oke, baik. Sebelumnya mungkin saya ingin berpantun dulu, Mas Kang Surya atau Kak Surya ya panggilannya ya. Kak Surya, boleh Kak Surya? Pantun dulu. Kalau pantun jawabannya apa Kak Surya? Cakep. Cakep, oke, siap ya. Bapak Ibu semuanya juga boleh balas cakep gitu ya. Oke. Baik, ikan hiu, ikan teri. Cakep. Are you ready? Ready. Oke. Tandanya sudah masuk materi Kak Surya. Oke ya, materinya tentang apa? Bangun super team mulai dari mana? Kira-kira mulai dari mana Bapak Ibu? Coba spill. Ada yang tahu nggak? Atau mungkin mau kasih clue di kolom komentar ya. Pengalaman ketika bangun super team itu mulainya dari mana? Saya nggak tanya tentang teknis bangunnya, tapi pertama kali itu ngapain sih? Nah, coba ketik di kolom komentar gitu ya. Dari kita sendiri, cakep. Oke, dari lelah kerja sendiri. Oke, berarti karena keadaan ya. Karena keadaan lelah. Kalau nggak lelah, kayaknya nggak bangun super team itu ya, Pak Anwar ya. Oke, siapa lagi? Dari mana Bapak Ibu? Ayo silakan. Boleh jawaban apapun silakan kita tampung ya. Mudah-mudahan itu nanti jadi inspirasi ya, dan juga mungkin jadi bahan untuk kita sharing dan berdiskusi. Dari mana Bapak Ibu? Yang tadi timnya bisnisnya sudah 17 tahun, sudah 11 tahun, sudah 6 tahun. Kira-kira bangun super team mulai dari mana? Ayo silakan Bapak Ibu. Boleh di sharingkan di kolom komentar ya. Oke, kalau misalkan sudah masih bingung ya bangun super team mulai dari mana? Sekarang saya ganti deh pertanyaannya. Kenapa kita membutuhkan super team ya? Pak Anwar kayaknya cocok ini. Karena saya lelah Mas. Kalau saya lelah ya udah saya akhirnya bangun super team, kira-kira gitu ya. Oh, karena ada permintaan pasar. Ya karena berarti apa? Banyak orang yang nganggur. Kalau orang nganggur, makanya saya ya iseng-iseng mempekerjakan mereka lah. Gitu ya Bu Ani ya. Kalau salah mohon dibantah ya Bu ya. Oke.
Mulai dari orderan sudah tidak bisa dikerjakan sendiri. Oh, karena saya tidak bisa mengerjakan orderan sendiri, makanya saya membutuhkan tim. Oke, seperti itu. Bangun super tim dari kebiasaan atau habit kita sehari-hari. Kita membutuhkan super tim karena tanpa mereka kita tidak ada apa-apanya. Dibutuhkan kerja dan tim yang solid. Keren, Ibu Umu Adam ya. Oke. Karena nggak bisa bergantung dengan satu orang, betul, itu dia. Supaya perusahaan tersistem dan punya tugas di setiap bagian. Oke, berarti biar pekerjaan kita lebih tertata gitu ya, lebih rapi gitu ya Pak Anwar ya. Oke, bolehlah. Semua jawaban menurut saya ya ada benarnya gitu ya. Nah, tetapi nanti coba kita gali lebih dalam ya kan, kita diskusi biar pelayanan lebih cepat dan tertata ya, karena ada pembagian tugas dan sebagainya. Oke, seperti itu. Oke, kalau kita simpulkan dari jawaban Bapak Ibu itu luar biasa semuanya ya. Ya, kalau kita simpulkan ini ada beberapa alasan kenapa kita membutuhkan super team. Yang pertama adalah karena kita punya tujuan Bapak Ibu. Ya, coba kalau misalkan tujuan kita itu kita nggak punya tujuan, ya, atau kita tujuannya adalah individu, insya Allah nggak ada niatan tuh bikin super team, betul tidak? Ya kan? Tapi karena kita punya tujuan, kita punya pengen bisnis kita itu bertumbuh, pengen bisnis kita itu berkembang, maka setiap ada tujuan pasti menginginkan sumber daya yang lebih besar untuk mencapai tujuan tersebut. Itulah yang diajarkan di organisasi, bukan begitu? Ya kan? Organisasi adalah, ya kalau dalam teorinya kan gitu ya, ada sekelompok orang yang punya kebutuhan yang sama, ya punya kesamaan cita-cita, lalu mengikatkan diri dan membagi tugas di sana untuk mencapai tujuan yang sama, kan gitu. Berarti pun sama dengan kita sebagai pebisnis butuh super team karena satu alasan, kita punya tujuan yang besar. Nah, sehingga ini adalah alasan kenapa kita membutuhkan super team. Ada juga yang membangun super team karena itu tadi. Ini karena tuntutan perubahan dunia. Zaman dulu saya jualan, saya berbisnis, mungkin saya bisa kerjakan sendiri. Tapi ketika perubahan dunia itu mulai, dunia itu serba digital, ilmu pengetahuan juga sudah cepat berubahnya, saya itu zamannya nggak nututi. Sekarang kayaknya kalau nggak melibatkan anak-anak zaman sekarang, kayaknya saya bakalan ketinggalan. Nah, itu merupakan juga alasan dari kita membutuhkan super team, ya kan? Ada juga alasan ketiga, itu tadi, nggak nututi nih, sudah habis waktu saya untuk mengerjakan orderan-orderan ini. Saya hanya punya waktu sehari 24 jam. Ini kalau saya orderan semakin banyak dan tetap kekeh saya kerjakan sendiri, kayaknya saya nggak bisa tidur. Nah itu, makanya saya ya udah rekrut orang saja dan sebagainya. Nah itu adalah alasan yang ketiga. Dan alasan yang keempat ini adalah alasan yang cukup bagus, yang cukup mulia. Kenapa? Karena sebagai seorang pebisnis, alasan yang keempat ini adalah bahwa kita semua pebisnis adalah seorang leader, dan seorang leader itu pasti punya ya pengaruh terhadap orang-orang yang di bawahnya. Maka tim itu adalah ladang amal jariah untuk kita semua. So, Bapak Ibu yang sebagai pebisnis, yang bisnisnya gede, yang bisnisnya itu punya tujuan yang besar, maka kita membutuhkan super team karena itu bukan hanya sekedar kita membuka lapangan pekerjaan, tetapi itu adalah ladang amal jariah kita. Ya, kalau kita lihat ya dalam sebuah hadis dikatakan amal jariah itu bisa harta, ya, kemudian bisa anak yang soleh-soleha, mendoakan orang tua, dan ilmu yang bermanfaat. Bisa jadi
tim-tim kita itu adalah ladang kita untuk menyalurkan harta kita, ladang kita untuk menyalurkan ilmu yang bermanfaat, dan bisa jadi mereka adalah anak-anak ideologis kita yang mungkin akan mendoakan kita ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Nah, ini adalah beberapa alasan kenapa kita membutuhkan super team. Ya, kalau sepakat ketik sepakat di kolom komentar ya. Betul. Oke, boleh. Kalau bilang sepakat, jawabnya setuju. Kalau bilang setuju, jawabnya sepakat. Ketik di kolom komentar. Bungkus? Bungkus Kak Surya ya? Take away. Oke, take away. Keren ya, seru ya. Oke, masih aman ya bahasa saya ya? Nggak belepotan bahasa Aman, Jawa aman. enggak ya? Aman. Masih aman Serasa ya? kayak di Jakarta. Karena biasanya Jawa Indonesia. Oke, karena membangun tim adalah together everyone achieve more, dan lebih jauh dari itu, bersama-sama setiap orang akan mencapai bukan hanya sesuatu yang lebih Bapak Ibu, tapi kita bisa menciptakan keajaiban. Oh, mantap ya. Oke, baik. Nah, permasalahannya mulai dari sini. Ternyata bangun super team nggak gampang gitu ya. Sepakat nggak? Kira-kira ya ada berapa orang ini Mas? Waduh, sudah 83. Keren ini ya. Sudah 83 yang menyimak, nggak nyangka banyak banget. Kira-kira dari 83 peserta ini, apa kendala terberat Anda dalam membangun super team? Coba ketik di kolom komentar. Cari orang, rekrutmen. Oke, satu saya catat. Ya, apalagi nih? Masa cari orang aja susahnya? Nah, susah sih cari orang itu, apalagi Pak Budi. Susah diatur ya. Berarti SDM sumber dari masalah ya Pak ya. Bayar karyawan baru berat. Waduh, gajinya berat ya Pak ya. Gajinya banyak ya. Oke. Belum ada ilmunya. Oke, belum ada ilmunya. Boleh. Dapat orang tapi rata-rata keluarga. Waduh, ini keluarga ini agak pakeu. Lah, ini udah mulai Jawanya ini keluar. Pakeu tahu ya? Pakeu ya? Belum. Gak tahu. Pakeu artinya itu apa ya? Bisa dibantu teman-teman Jawa, bahasa Indonesianya pakai apa? Gak enakan kali. Nggak enakan gitu ya. No. Kalau dipecat gak enak, keluarga sendiri. Kalau nggak dipecat ya kok males gitu ya. Repot itu pakai ya. Maju kena, mundur kena. Itu mungkin bahasa Indonesianya. Susah rekrut orang, tidak mau belajar, menemukan job desk, menjalankan aturan secara konsisten. Rekrut susah, training sulit, budget gaji karyawan minim. Waduh, wah ini kayaknya bisnisnya yang harus dibenahi ya kalau banyak sekali masalahnya. Kepercayaan, oke, menentukan job desk karyawan. Wah, banyak banget ini. Boleh tuliskan semua ya Bapak Ibu, 87 orang yang mengikuti webinar kali ini. Nah, di antara yang tadi sudah disampaikan, kendala-kendala dalam membangun super team, tetapi saya mengamati sudut pandang yang berbeda, POV yang berbeda. Saya sebutnya aneh tapi nyata. Ya. Apa itu aneh tapi nyata? Ya, banyak pengangguran tapi pengusaha susah cari karyawan. Loh, katanya tadi susah rekrut orang, gitu loh. Ini loh banyak orang cari kerja, kok susah cari orang itu loh. Banyak yang pengen kerja ini, ribuan, puluhan ribu. Seharusnya kalau buka lowongan pasti dapat itu, ya kan? Aneh tapi nyata, katanya katanya susah cari orang. Ini loh banyak yang pengen kerja, ya kan? Pengusaha susah cari karyawan, aneh tapi nyata, gitu ya. Yang kedua, aneh tapi nyata. Tim sering keluar masuk, ya kan? Katanya cari kerja sulit, ya kan? Harusnya kan kalau sudah terima kerja ya usah keluar, kan gitu.
Karena kalau keluar nanti cari kerja lagi susah loh, bener nggak? Kan aneh tapi nyata, gitu kan? Katanya cari karyawan sulit. Lah kalau sudah nerima karyawan, kenapa kok dikeluarkan, gitu kan? Aneh tapi Ya, nyata, gitu ya. Yang ketiga, apa itu aneh tapi nyata? Tim banyak tapi bisnisnya stuck di situ-situ saja, ya kan? Tim banyak tapi bisnisnya stuck di situ-situ aja. Harusnya kan kalau dulu dikerjakan satu orang, ya omsetnya bisa 100 juta. Kalau hire karyawan 5 orang harusnya naik dong omsetnya, ya. Tapi bisnisnya kok stuck gitu ya. Aneh tapi nyata. ya, Ternyata bisnis bukan matematika, kan gitu kan? Kalau nambah orang pasti omsetnya naik, kan bukan matematika, betul ya? Kak Surya mantuk-mantuk, ngangguk-ngangguk, ini berarti relate ya Kak Surya ya? Waduh, relate sekali sudah hari buka ini. hati gitu ya. Oke ya. Oke, aneh tapi nyata apa lagi? Ya, aneh tapi nyata, tim bertalenta, ya pinter-pinter semua, ya hebat-hebat semua, tapi produktivitasnya rendah. Bayangin. Timnya pinter-pinter, timnya hebat-hebat, tapi produktivitasnya atau menghasilkannya masih rendah. Kira-kira siapa yang relate dengan keadaan kayak ini? Terakhir, aneh tapi nyata, visi perusahaan tidak sejalan dengan tim. Wah, banyak apa? Banyak banget atau banyak sekali gitu ya. Oke, siap ya Tuno. Ini relate semuanya ini. Semuanya sesuai dengan yang dituliskan Bapak Ibu pada hari ini. Mempersiapkan tim untuk naik kelas, kerjanya malas, maunya digaji banyak. Ini sambil baca ini ya, kolom komentar saya ini. Curhatan Turnover ini. karyawan tinggi, pengangguran belum siap kerja ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, sehingga kalau kita mau membangun super team, itu mulainya dari mana? Kita pakai framework. Nama frameworknya adalah IPO, ya kan? Input, Process, Output, ya kan? Input itu berarti kita harus clear, clarity. Why? Kenapa kita itu membangun super team? Tadi udah dijelaskan, ya entah alasan tujuan, entah alasan tuntutan perubahan dunia, entah alasan apa amal jariah, yang jelas kita harus clear membangun super team harus dengan clarity of why, ya kan? Lalu outputnya kita harus tahu goal kedepannya membangun super team itu untuk apa. Nah, rumusan masalah topik webinar kali ini adalah how to ya super team ya. Bagaimana caranya kita membangun super team? Spesifiknya lagi, kita hanya membahas mulainya. Jadi saya tidak membahas frameworknya ya. Awal sampai akhir enggak, saya hanya membahas startnya saja. Mulainya harus dari mana? Sepakat? Sepakat ya? Nah, oleh Setuju. karena itu, Bapak Ibu, ya, saya ingin memberikan ya tools pada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini itu adalah sebelum Anda bicara tentang langsung bergerak how to-nya, Anda harus mengenali perusahaan saya, tim saya atau sistem bisnis saya itu kesehatannya seperti apa. Nah, oleh karena itu yang penting adalah Bapak Ibu harus mengecek kesehatan bisnis saya, bisnis Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini saya menyediakan alat bantu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada Zoom kali ini. Boleh saya bagikan kepada Bapak Ibu, silakan nanti di copy saja, tapi ngisinya jangan sekarang, gitu ya. Di kolom di mana itu di grup juga sudah ada, tapi saya tambahkan juga di sini buat hadiah Bapak Ibu yang sudah hadir di momen Zoom kali ini. Boleh ya? Sehingga Anda nanti harus ngecek ya, harus audit apa sistem
bisnis Anda sendiri, kira-kira apakah sudah ready untuk membangun super teamnya? Nama alat ceknya adalah BOS Check. BOS Check itu artinya Business Operational System. Jadi ngecek apakah sistem kita sudah ready, sudah sehat, ataukah sudah kritis dan sebagainya. Insya Allah nanti hasilnya akan di share kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi. Tidak ada benar salah Bapak Ibu, karena semakin jujur semakin bagus analisanya. Bungkus? Buku. Bungkus, oke. Baik. Nah, bicara bangun tim mulai dari mana? Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah visualisasikan masa depan perusahaan Anda. Jadi Anda punya perusahaan, pasti Anda punya tujuan, tetapi nggak cukup hanya sekedar tujuan yang tertulis di kertas, tertulis di bisnis plan, atau tertulis di BRM. Nggak cukup Bapak Ibu. Harus dibayangkan, harus divisualisasikan, harus bisa diindra. Gimana sih masa depan perusahaan saya 10 tahun ke depan? Gimana sih masa depan perusahaan saya 20 tahun ke depan? Dan bagaimana masa depan perusahaan saya 30 tahun ke depan? Bahkan Anda bayangkan, Anda visualisasikan masa depan perusahaan Anda ketika Anda sudah tidak ada di sini. Apakah anak saya yang meneruskan? Ataukah perusahaan saya bangkrut? Ataukah perusahaan saya justru tinggal nama? Ya. Visualisasikan masa depan perusahaan Anda, ya kan? Nah, sebagaimana leader, ya, sebagaimana pernyataan kalau kita mengutip pada sejarah, ya, Rasulullah pernah mengatakan, ya, sesungguhnya Konstantinopel itu pasti akan dibuka atau ditaklukkan, maka sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkannya, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya. Jadi Rasul, ya, itu punya pandangan, punya visi, punya tujuan. Dia sudah melihat bagaimana Islam itu ke depannya. Bahkan tidak tahu itu apakah visinya yang tercapai duluan atau usianya dulu, ya kan? Tapi sudah kebayang kemajuan daripada Islam itu sebagaimana ketika menaklukkan Konstantinopel. Ibarat kata, Konstantinopel itu adalah negara adik kuasanya. Tapi punya gambaran gitu loh. Ini kalau kita tarik dalam bisnis kita, berarti bisnis kita itu punya energi yang sama. Ya kan? Punya cita-cita yang sama. Yang mana itu kita visualisasikan. Ya, bagaimana punya cabang 1000, bagaimana kita itu punya, ya, bisnisnya menggurita di seluruh kota yang ada di Indonesia, ya, apapun. Jadi kita sebagai pengusaha muslim selalu ditanamkan optimisme. Kenapa? Cita-cita kita bukan hanya dunia, cita-cita kita itu di akhirat. Sehingga dalam bisnis maka spirit itu harus ada. Bungkus, Kak Surya? Bungkus. Bungkus ya. Nah, saya mengutip pernyataannya Simon Sinek, seorang penulis yang mengatakan leader yang hebat itu berbicara masa depan sejelas dia bisa berbicara tentang masa lalunya. Jadi yang bicara tentang masa depan itu seolah-olah sudah mengalami di masa lalu. Dia bisa menjelaskan lebih detail, bahkan ketika orang itu nggak percaya apa yang diomongkan seorang leader. Semakin tidak percaya orang itu, sudah betul impiannya. Suatu saat nanti, kan gitu. Suatu saat nanti bisnis saya akan ada di setiap kecamatan ada di Indonesia. Wah, ngarang. Kan itu keperocotan lagi ya, Jawa. Ngarang masih oke ya. Nah, ngayal gitu ya. Gak apa-apa, orang kalau sudah mengatakan impian kita itu ngayal, ketinggian, berarti impian kita sudah
sudah benar. Nah, itu gitu. Sama seperti mereka dulu. Betul ya? Mereka dulu Bapak Ibu, ya. Indomaret pertama di Indonesia dibuka di Ancol tahun 1988. Iya kan? Sekanan kiri depan belakang nggak ada orang, belakangnya sawah gitu ya. Siapa yang mengira sekarang ya itu sudah hampir 20.000 cabang. Woi, siapa yang mengira kan gitu kan? Ya, sedangkan ini adalah perusahaan-perusahaan besar, ada Apple, Google, Amazon dan semuanya dari kecil. Jadi nggak ada masalah kita mulai bisnis Bapak Ibu, Anda semuanya mulai bisnis dari garasi, tapi cita-citanya korporasi, gitu ya. Anda mulai bisnis dari garasi, cita-citanya adalah ke luar negeri, no problem, ya kan? Karena cita-cita, impian itu gratis Bapak Ibu. Maka sebagai business owner, mulailah visualisasikan masa depan bisnis Anda. Nah, sekarang mereka seperti ini, ya kan? Beroperasi di skala dunia, ya kan? Ya, ini mulainya dari yang kecil tadi, garasi, bengkel, parkiran, terus di tengah sawah dan sebagainya. Sekarang seperti ini, karena membangun bisnis itu bukan hanya instan, semuanya adalah proses. Ya kan? Dan saya ingin menunjukkan suatu video, Bapak Ibu mungkin sebagian juga sudah pernah melihat video ini, tapi saya ingin memberikan energi, memberikan pesan, terutama kepada kita selaku pengusaha muslim, bahwa kita pengusaha muslim harus punya cita-cita yang jauh lebih besar daripada pengusaha yang lainnya. Karena seorang muslim kemuliaannya bukan hanya di dunia, melainkan nanti ketika kita meninggalkan dunia. Silakan disimak. Ya, ini adalah video yang nantinya akan kita ambil hikmah bareng-bareng. Suaranya keluar gak ya? Oh, suaranya nggak keluar ya? Ya. Oke, coba saya share screen lagi. Oke, berarti ini saya share. Oke, sip. Atia ini, mengapa kematian beliau menggemparkan Kairo dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 1,5 juta orang? Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir ini. Al-Kisah dari kampung kecil bernama Tafahna al-Ashraf, distrik Middle Ghamir, Provinsi Dakohliah, Mesir, ada 9 orang sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas, sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal, maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Solah, satu dari mereka pun berkata, "Aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa?" kata teman-temannya. "Allah," lanjutnya. "Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian, Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit." Akhirnya mereka pun sepakat. Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris, lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah 1 musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua, dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%.
Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri. Tambah lagi madrasah aliyah putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui. Dan pertama dalam sejarah Mesir, berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Solah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Insinyur Solah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok Insinyur Solah Atiyah, aktor utama kisah menakjubkan ini. Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaannya, akankah ini hanya menjadi sebatas? Siapakah Insinyur Solah? Masya Allah, luar biasa ya. Oke, jadi apa hikmahnya ketika melihat video tadi? Boleh sharing Bapak Ibu, silakan ketik di kolom komentar. Ya, mungkin sepatah dua kata silakan. Ya, kira-kira kita sebagai pengusaha muslim boleh nggak pesimis dengan usaha kita? Kayaknya pesimis bukan pilihan ya. Jadi sudah coret tuh kata-kata pesimis, ya kan? Bisnis kita masih kecil, nggak apa-apa Bapak Ibu, ya toh. Tapi motivasi kita, visi kita nggak boleh kecil, cita-cita kita nggak boleh kecil, ya. Jadi kita punya Allah yang maha besar, maka cita-cita kita bukan hanya di dunia Bapak Ibu. Cita-cita kita mendirikan bisnis ini, visi kita mendirikan bisnis ini bukan hanya untuk sekedar saya bisa makan. Oh, itu terlalu kecil Bapak Ibu, ya kan? Jadi ingatlah bahwa bisnis ini adalah untuk menebar kebermanfaatan seluas-luasnya. Karena manusia yang paling baik, yang paling istimewa adalah manusia yang paling bermanfaat. Sepakat? Setuju. Oke. Kak Surya saja yang sepakat ini ya.
Yang lain gimana? Kolom komentar dong, ya kan? Masya Allah, setuju, sepakat. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya, izin. Ya, Kak Surya, ini saya sampai jam berapa bisanya dari panitia? Jam 21.15. 12 bisa? Saya jangan dikira saya nggak kuat loh ya. Saya jam 12 kuat ini. Saya enggak kuat, saya enggak kuat. Saya Aduh. khawatir audiennya nanti nggak kuat gitu ya. Tapi tenang aja karena ini bukan hanya webinar yang sekali selesai ya Kak Surya, karena nanti akan ada kelanjutannya. Ya boleh nanti infonya bisik-bisik sama Kak Surya ya. Oke, Ya. baik. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah visualisasikan masa depan perusahaan kita, maka yang kedua adalah ini pesannya Coach Ridwan Abadi kepada kita semua. Ya, kayaknya kok ngayal gitu ya. Kita punya cita-cita seperti ini, impian seperti ini, ya punya cabang ribuan. Ini loh, kita mulainya dari garasi, mulainya dari kamar, mulainya dari rumah dan sebagainya. Kata Coach Ridwan, impian boleh tidak masuk akal asalkan caranya masuk akal. Nah, ini ijazah yang saya dapatkan dari Coach Ridwan, yakni berkaitan dengan bisnis roadmap, ya kan? Jadi membangun tim itu Bapak Ibu itu juga ada ilmunya. Tadi juga disampaikan ke Bapak Ibu siapa tadi saya lupa, bahwa saya nggak punya ilmunya Mas Arvin. Gimana dong? Tenang. Maka mengejar dunia itu ada ilmunya, ya mengejar akhirat juga harus dengan ilmu. Maka belajarlah tentang BRM, belajarlah tentang ilmu bisnis, belajarlah tentang membangun tim. Bangun super tim juga ada ilmunya, nggak asal Bapak Ibu, ya kan? Sehingga nanti kita akan tahu bagaimana step by stepnya bangun tim. Diajari Bapak Ibu. Yang penting syaratnya cuma satu. Apa itu? Ya, jangan malas, ya kan? Karena kalau malas, kita ya tidak akan mendapatkan hidayah ilmunya, ya kan? Jadi kalau orang nggak punya modal nggak ada masalah. Tapi kalau orang malas nggak ada obatnya, betul ya? Jadi poinnya adalah kita boleh kok ngayal itu nggak ada masalah. Ya boleh kok kita itu apa namanya? Kita bisa memaksimalkan. Mohon maaf untuk suara yang bocor Kak Suryan dibantu ya. Oke, jadi yang kedua itu adalah cari ilmunya Bapak Ibu. Harus masuk akal caranya. Jangan sampai kita punya impian tapi caranya kita nggak tahu. Nah, maka penting bagi kita ikut webinar, penting bagi kita untuk mengikuti seminar, ikut workshop dan sebagainya. Bahkan kita juga kadang kalau misalkan saya nggak bisa mendampingi tim saya sendiri Mas Arvin, gimana? Ya boleh sama mentornya, boleh mungkin didatangkan trainer, boleh mungkin datangkan mentor atau konsultan dan sebagainya. Mereka adalah partner, mereka adalah mitra yang menemani kita. Jadi caranya itu apa? Kita jangan mengalami kegagalan kita membangun super team. Ibarat pepatah kan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu udah ganti, iya kan? Sudah usang istilah itu. Yang benar sekarang adalah pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Jadi kita nggak perlu mengalami kegagalan sendiri. Kita belajar saja dari pengalaman kegagalan orang lain. Oleh karena itu kita ikut training. Oleh karena itu kita ngikuti mentor. Oleh karena itu kita datangkan trainer dan sebagainya. Biar kita belajar kegagalan dari pengalaman orang. Jadi kita pangkas waktu itu tadi dengan kita belajar. Yang penting apa? Nggak malas. Itu poinnya, ya kan? Oke. Yang ketiga, ya. Nah ini syaratnya memulai super team. Kalau di dalam BRM itu ada kolom yang paling bawah itu. Kolom paling bawah itu bicara tentang finansial. Syaratnya adalah sumber daya finansial harus mencukupi dan terukur. Jadi nggak bisa begini Bapak-Bapak, ya kan? Oh saya mau rekrut 10 orang, uangnya ada? Nggak ada. Waduh ini bahaya kan gitu kan.
namanya fixed cost, ya kan? Kita ngerekrut tapi nggak dihitung kemampuan kita, bisnis kita mampu menggaji berapa orang. Kalau nggak dihitung, sedangkan kita juga belum siap sistemnya tadi, job desk-nya belum diatur, kemudian SOP-nya juga belum diatur, keuangannya nggak diukur juga, jebol, ya kan? Sehingga maka sumber daya finansial itu perlu kita cukupi dan terukur. Di dalam bisnis roadmap, terutama yang 3.0, kita harus tahu di manakah sumber pemasukan dari bisnis kita, ya kan? Dan mana sajakah sumber-sumber pengeluaran dari bisnis kita. Prinsipnya pemasukan dengan pengeluaran harus lebih besar pemasukan. Karena dari sana kita akan ukur seberapa kuat sih bisnis kita itu mampu menghasilkan revenue dan seberapa banyak biaya yang harus kita keluarkan. Dalam komponen biaya, super team itu bisa jadi beban, bisa jadi aset. Beban manakala kita nggak mempersiapkan secara job desk dan sebagainya, secara KPI, performance dan sebagainya, ya menjadi aset manakala kita mampu mengelola itu. Fixed cost-nya terukur, tapi produktivitasnya naik luar biasa. Itu jadi aset. Jadi SDM bukan lagi sumber dari masalah, ya kan? Melainkan tadi apa? Ya, SDM itu bisa jadi sumber dari keuangan, ya kan? Pendapatan, ya kan? Ya, itu ya SDM adalah ya mastery, ya kan? Keahlian yang kita butuhkan. Sehingga aset ataupun beban bergantung pada bagaimana kita mampu mengelolanya. Gitu ya? Ayo ya. Oke. Selanjutnya, nah ini. Ilmu membangun super team harus sudah dipahami dan dikuasai. Coba, sebenarnya super team itu kalau kita peras ya, kita ringkes, itu hanya 4 poin Bapak Ibu. Mana yang harus kita pahami dan kuasai? 1, ya, super team yang harus Anda kuasai, ilmu super team yang harus Anda kuasai adalah 1, merekrut talenta-talenta terbaik yang tepat. Jadi jangan hanya berhenti di terbaik, tetapi yang terbaik yang tepat. Talenta terbaik yang tepat. Kenapa? Karena kalau hanya terbaik saja, tapi kalau nggak tepat, jatuhnya biasanya kita menerima orang yang pinter, tapi nggak fit dengan perusahaan. Contohnya apa? Pinter tapi budayanya nggak cocok, iya kan? Itu juga nggak tepat. Itu akan merusak juga. Sudah bayarnya mahal, tetapi impact ke perusahaannya juga jelek, ya toh? Sehingga harus 2 variabel, terbaik dan tepat. Ya. Yang kedua, kalau sudah berhasil merekrut talenta yang terbaik tadi, bukan berarti yang terbaik itu nggak butuh training. Bukan berarti yang terbaik itu akhirnya, ya sudah kamu kan sudah terbaik, sudah ayo hasilkan uang dari perusahaan. Nggak bisa, kita tetap harus dorong dia untuk mengeluarkan kemampuan terbaik. Karena yang terbaik sekarang itu bukan berarti dia nggak bisa dikembangkan. Jadi harus tetap dipush lagi, ya, melebihi batas-batas limitnya dia. Jadi masih bisa mereka dia push, mereka bisa kembangkan lagi. Karena ingat, manusia itu adalah makhluk berkembang. Jadi selalu growth mindset, selalu bertumbuh. Gak ada batasnya manusia itu, ya kan? Nah, batasnya adalah pikirannya dia sendiri. Oke ya. Rekrut yang terbaik, dorong untuk keluarkan potensi terbaiknya. Yang ketiga adalah kalau sudah didorong keluarkan potensi terbaiknya, ya harus punya kemampuan mempertahankan talenta-talenta terbaik tadi, ya kan? Jangan sampai sudah dilatih, sudah ditrainingkan sana sini, ternyata orangnya keluar, waduh, pusing ini, ya kan? Nah, jadi investasi itu dari apa yang kita sudah berikan, dan mereka
kasih feedback. Tidak hanya itu, tapi mereka justru menjadi bagian dari kita. Kenapa? Karena mereka sepakat dengan visi yang sudah kita sampaikan tadi, visi yang sudah kita install tadi. Nah, sehingga mereka mau bertahan, mau mau berada dalam kapal yang sama. Nah, itu gitu. Dan yang terakhir, kalau sudah terbaik, mereka bertahan. Nah, yang keempat, tugas kita adalah memastikan semua talenta tadi bisa kerjasama. Nah, itu poinnya. Jangan mereka yang terbaik keluar atau yang bertahan tapi nggak bisa kerjasama. Ego sektoral semua. Marketing mikir marketing, nggak ngurus finansial jebol. Ya nggak peduli, nggak ngurus itu artinya nggak peduli ya. Nah itu kayak gitu. Terus finansial itu pokoknya fokusnya pada efisiensi. Budget marketing ditahan-tahan, ya produksi diefisiensikan, gaji diirit-irit. Akhirnya tidak terjadi yang namanya sinkronisasi, tidak terjadi yang namanya sinergi, tidak terjadi yang namanya kerjasama. Wah itu juga repot. Maka itu merupakan ilmu super team. Harus memastikan semua talenta tadi bisa bekerja sama menjadi tim terbaik. Kalau sebelumnya menjadi individu yang terbaik, maka kita harus atas nama tim, kita adalah tim yang terbaik. Di sanalah esensi dari Superman bertransformasi menjadi super team. Bungkus? Sepakat. Oke, sepakat. Oke ya, dari seperti itu. Baik, sehingga Bapak Ibu ini sudah mulai kelihatan gambarannya. Kira-kira ya membangun super team itu mulai dari mana? Tahu nggak tadi ada 4 poin tadi yang sudah kita share, yang sudah kita bahas. Nanti bolehlah setelah ini mungkin tanya jawab atau saya buka tanya jawab dulu ya Kak Surya. Boleh Kak Surya ya? Sebentar, ada info sedikit dari panitia. Bisa lanjut dulu Oke, sedikit? boleh. Info dari panitia dulu ya, berarti ya. Ya. Ya ini sudah mulai menyimpulkan atau sebelum menyimpulkan nanti bisa info panitia dan tanya jawab. Silakan, saya kasih waktu Kak Surya. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Saya sempat juga ambil sedikit petikan-petikannya Mas Arvin ini, Masya Allah. Apalagi dari videonya Insinyur Soleh yang tadi itu, padahal saya sudah berapa kali ngulang-ngulang ya, tapi pada saat investor yang sampai 100%, Masya Allah. Dan pada saat 100% sudah diberikan kepada Allah, luar biasa. Saya masih merinding. Itu yang paling mengena sampai sekarang. Padahal sudah diulang gitu loh. Ya baik, teman-teman, izin sebelum kita sesi tanya jawab, silakan teman-teman juga tampung ya pertanyaan-pertanyaannya di kolom komen atau siap-siap di catatannya. Siapkan pertanyaan-pertanyaannya sembari itu dikerjakan. Baik, saya izin memanggil atau memberikan kesempatan kepada Pak Ketua kita sebagai pengurus juga di acara sesi malam hari ini. Baik, silakan dari Pak Ketua Chapter Pak Siggatul Rahman, silakan. Dari Catering Madinah, silakan Pak. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Coach Arvin. Ya, ini kami juga banyak belajar. Beliau sering memang beberapa kali mengisi ya kegiatan-kegiatan SBC. Beliau salah satu mentor tetap. Kami banyak belajar sama beliau. Yang saya highlight tadi, memang kita perlu membangun super team. Yang pertama tadi, bagaimana kita merekrut talenta-talenta yang terbaik ya, yang sesuai tepat di bidangnya. Dan yang kedua tadi itu, bagaimana kita mendorong tim yang terbaik ini. Artinya kita perlu untuk melatih ya, melatih SDM tersebut menjadi yang terbaik di bidangnya. Yang ketiga, bagaimana mempertahankan setelah kita punya SDM yang terbaik. Nah, ini
jadi catatan penting, Coach. Bagaimana mempertahankan ini tim yang sudah proper, yang sudah kita didik, yang kita bina, bagaimana mereka tetap betah di mana di perusahaan kita. Dan yang selanjutnya, bagaimana memastikan semua tim ini bisa bekerja sama dengan baik, ya seperti itu ya Coach yang saya tangkap dari tadi. Masya Allah, barakallahu fikum. Menarik sekali. Saya lihat juga yang teman sudah antusias mau bertanya. Izin kami menyampaikan. Sebenarnya ini agendanya pra workshop super team yang insya Allah akan kita agendakan di tanggal 24 teman-teman. 24 Mei insya Allah. Agendanya di Hotel Max One. Insya Allah akan dibahas langsung secara tuntas, runut, bagaimana, kenapa kita harus merekrut tim, dan apa-apa saja tahapan-tahapannya insya Allah akan dibahas tuntas di workshop super team, akan dipaparkan oleh Gurunda Coach Ridwan. Kami banyak belajar di sana, jadi setelah, kalau fenomenanya di Makassar itu kebanyakan ownernya yang terus belajar, Coach. Jadi ownernya yang terus belajar, ikut workshop sana sini, akhirnya ada gap kompetensi, ya. Biasanya mulai nggak nyambung sama timnya yang di bawah. Kadang implementasinya itu agak sulit. Tiba-tiba ini Pak Owner habis belajar A, pulang, pokoknya kamu harus eksekusi ini ya, eksekusi ini. Akhirnya bingung, tim ini bagaimana mengimplementasinya. Gap kompetensi ini sebenarnya harus selaras. Ketika ownernya sudah belajar anggaplah sudah sampai di level SMA, idealnya timnya juga ini harus mengimbangi ya. Ya, timnya juga ini harus belajar, Runut. Artinya jangan sampai timnya kita masih di level SD, ya. Boleh jadi bahasan-bahasannya kita, istilah-istilah kita tidak nyambung sama mereka, akhirnya roaming. Banyak juga tim yang kadang segan bertanya, apa tadi yang dimaksud sama Pak Bos ini? Bukan juga, ya akhirnya pas diminta laporannya di akhir bulan malah tidak bisa dieksekusi sama sekali. Ya, ini yang insya Allah kita akan bahas tuntas, dari ownernya juga belajar, dan bagaimana si timnya juga ikut bertumbuh, ya, selaras. Akhirnya nyambung komunikasinya, dan bisa betul-betul mengimplementasi apa yang dimaksud dari si ownernya. Baik, sudah bisa di-share layarnya? Jadi insya Allah agenda kita bagaimana caranya membangun super team. Kegiatannya insya Allah akan diagendakan di tanggal 24 Mei, hari Ahad, di Hotel Max One. Dan insya Allah akan dibahas tuntas sama Coach Ridwan Abadi. Jadi agendanya sebenarnya ini 3 hari teman-teman. Dan normalnya itu di angka 2,5 juta. Tapi alhamdulillah kami dari SBC Makassar banyak yang request ya, artinya perlu setelah ownernya ikut beberapa program. Jadi kami di Makassar itu ada beberapa program. Yang pertama itu kelompok inkubator bisnis. Jadi bagaimana yang baru memulai bisnis, goals-nya bagaimana mereka menemukan produk market fit. Setelah itu yang tahapan yang keduanya masuk ke program kelompok pendampingan bisnis. Kelompok pendampingan bisnis ini goals-nya bagaimana si business owner yang setelah menemukan produk market fit-nya bisa maksimalkan omset. Jadi goals-nya di sini bagaimana bisa optimalkan omset dengan framework 7 jurus banjir order. Bagaimana caranya orang yang belum tahu, jadi akan dibahas tuntas selama 1 tahun pendampingan di kelompok pendampingan bisnis. Setelah itu, bagaimana caranya setelah omset, sudah banjir order dan lain-lain, sudah kewalahan dari segi omsetnya, akhirnya masuk ke
program. Ya, insya Allah ya, ini sudah tampil ya layarnya. One Day Workshop Super Team, insya Allah di sini dibahas tuntas sama Coach Ridwan. Bagaimana sih caranya kita membangun Super Team, dan insya Allah harganya dari 2.500.000 sisa 500.000 ya. Insya Allah sisa 500.000. Alhamdulillah akan 1 hari dibahas tuntas sama Coach Ridwan. Dan early bird-nya ini maksimal di tanggal 20 Pak Surya. Iya. Jadi alhamdulillah sudah banyak peserta. Artinya teman-teman yang mau daftar bisa langsung chat ke nomor di flyer di atas. Baik, mungkin seperti itu Pak Surya infonya. Coach Arvin bisa dilanjutkan. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata dari 2,5 juta tinggal setengahnya. Maksudnya 500.000-nya. Dan Masya Allah ya, kalau tidak diambil secepatnya ini, khawatir kompetitor yang ambil. Jadi, ayo dikejar. Karena sayang sekali. Sudah Jangan sampai kompetitor tahu informasi ini. Justru sudah murah. Bahkan guru kita lagi yang menyampaikan inti ini, Masya Allah. Orang bekor ini ya. Teman-teman bagaimana? Menurut teman-teman materi kos Mas Arvin tadi masih kulitnya ini loh, tapi sudah powerful kan? Apalagi kalau master ini yang bicara. Masternya master. Luar biasa. Saya khawatir kalau kompetitor yang ambil duluan. Aduh, gimana nasibnya Super Team Manda? Ya. Jadi kesempatan. Bismillah. Disinilah kesempatan sampai tanggal 20 ini kami buka. Jadi, kapan lagi punya Super Team lewat pintu ini. Masya Allah. Baik, selanjutnya. Sudah banyak pertanyaan-pertanyaan ini ya. Kita langsung saja mungkin ya, Mas Arvin. Boleh, siap. Baik. Jadi saya langsung simpulkan aja ya, atau gimana ya? Ya, bisa. Silakan Mas, langsung saja. Oke, baik. Saya lanjutkan ya terkait dengan pertanyaan membangun super team mulai dari mana? Ya, tadi ada 4 poin yang sudah saya jelaskan. Apa itu? Yang pertama, ya. Apa yang pertama? Masih ingat? Visualisasikan masa depan perusahaan Anda, ya kan? Dimana kita berpijak, maka ketika kita bicara masa depan, selalu kita menatap ke depan. Dan itu perlu kita gambarkan secara real, secara konkret, tidak hanya visualisasi panca indera penglihatan saja, tetapi kita bisa rasakan dengan segala indera kita, dengan segala keyakinan kita, karena kita yakin, ya, cita-cita besar karena kita punya Allah yang Maha Besar. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam benak kita, dalam iman kita. Kalau dalam SBC namanya tinggikan iman, ya kan? Jadi iman ini harus benar-benar kita jadikan pegangan pedoman untuk kita mulai menjalankan bisnis dan mulai membangun tim dari visualisasi masa depan perusahaan Anda. Bagaimana Anda bisa meyakinkan sebuah tim kalau Anda sendiri nggak yakin dengan masa depan perusahaan Anda? Nah, ini penting. Jadi sebelum meyakinkan tim, yakinkan dulu diri Anda bahwa Anda melalui perusahaan ini, melalui bisnis ini punya masa depan yang bisnis ini akan besar bukan hanya karena saya ingin besar, melainkan bisnis ini besar karena harus besar. Karena dengan adanya bisnis ini akan semakin memperbesar kebermanfaatan untuk semuanya. Nah, itu visualisasi, ya kan? Nah, jangan pesimis. Karena impian boleh tidak masuk akal, asalkan caranya masuk akal. Ada framework, ya toh? Ada framework, ada PRM. Kita bawa petanya supaya visualisasi masa depan itu bisa tercapai. Makanya kita bikin bisnis plan-nya, kita bikin bisnis roadmap-nya.
kita pahami target marketnya, model bisnisnya, produknya, cara marketingnya, cara operasionalnya, cara HRD-nya, cara keuangannya, semuanya kita mappingkan ini menjadi satu kesatuan strategi, bahwa impian boleh tidak masuk akal asalkan caranya masuk akal. Ya. Yang ketiga, sumber daya finansial harus terukur, karena kita merekrut orang, talenta-talenta terbaik itu pakai uang, ya kan? Tetapi bukan hanya uang, tapi kita harus mampu membuat mereka bisa engage dengan kita. Oleh karena itu, agar bisa engage dengan kita harus ilmu membangun super timnya harus dipahami dan dikuasai. Menjadi seorang master di bidang super tim, ya kan? Karena mengelola SDM itu bukan seperti merawat mesin. Kalau merawat mesin gampang, ya kan? Ulaan di Cina, ya kan? Beli di Cina, ya kan? Yang harganya murah, kualitasnya bagus, pakai duit selesai. Tapi kalau SDM, dia punya tidak hanya kebutuhan fisik, tapi mereka punya hati, punya psikis, ya punya jiwa. Yang itu kita harus sentuh jiwanya itu tadi. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Ya, karena untuk mempertahankan bukan hanya uang, ya kadang uang sebanyak apapun, kalau hatinya dia nggak kretek, bahasa Jawanya itu gono kreteknya nang hati, ya itu nggak ada bergetarnya di hati, nggak terter gitu ya istilahnya gitu, ya nggak akan bisa. Mau kita ikat kayak gimana pun nggak akan bisa, ya kan? Tetapi karena kita punya visi yang tidak hanya duniawi, kita punya visi yang itu akhirat, maka itu akan menyaring, menjadi magnet bagi orang-orang yang memiliki visi yang sama. Sudah, maka itu pasti akan membuat mereka datang, talenta-talenta terbaik yang tepat. Ya, mampu kita dorong mereka untuk keluarkan potensi terbaiknya, mampu untuk kita mempertahankan potensi-potensi terbaik tersebut agar tidak keluar dari perusahaan, dan yang paling penting memastikan mereka bisa kerjasama. Sehingga membangun super team itu mulai dari mana, Bapak-bapak? Mulainya adalah dari visi, ya kan? Jadi visi itu adalah kekuatan yang pertama dan yang utama untuk kita membangun super team. Kita didatangkan tim-tim yang terbaik tidak lain tidak bukan karena Anda yakin bahwa perusahaan ini sedang menuju tujuan yang sangat mulia. Maka orang-orang akan ikut berbondong-bondong, ya ikut sebagai penumpang, ikut untuk naik ke kapal Anda, manakala kapal Anda memang punya tujuan menuju dermaga cita-cita. Ya, jadi membangun super team mulainya dari visi. Sebagaimana hadis yang mengatakan bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya, maka hendaklah ia berprasangka kepadaku sebagaimana ia mau. Maka bayangkan cita-cita yang besar dia. Sesungguhnya Allah menyukai permasalahan yang tinggi-tinggi dan mulia, dan Allah membenci masalah yang biasa-biasa. Sehingga mulai dari sini tanamkan bahwa kita sebagai business owner memiliki perusahaan, sekaligus kita punya amanah bahwa bisnis ini kita dirikan bukan hanya untuk diri kita, bisnis ini kita dirikan untuk menuju cita-cita yang besar, dan insya Allah akan membawa manfaat yang lebih besar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa ya, ternyata kulit pertama yang harus kita lalui untuk membangun super team adalah visi, teman-teman. Sebelum visi ini diketahui oleh kompetitor-kompetitor kita, maka sayang sekali
kalau kesempatan 500.000 ini dilewatkan. Jadi silakan teman-teman bisa lihat kembali ya di kolom chat, tap-tap itu layarnya yang ada linknya, bisa langsung mendaftar ke situ. Mumpung kesempatan sampai tanggal 20 ini masih ada dan harga early bird-nya masih 500.000 teman-teman. Gimana Mas Arvin? Masih bisa tanya jawab atau sudah masuk jam 12 malam ini? Oh, lanjut, boleh. Masya Allah. Ini audiennya ini ya. Sanggup nggak ini? Iya. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau bertanya mungkin? Atau langsung? Boleh, silakan kalau mau bertanya. Tidak ditutup kemungkinan juga yang mau bertanya cara mendaftar atau gimana, silakan. Ada yang mau resign, silakan teman-teman. Yang mau diperhatikan timnya daripada jadi Superman sendirian. Bisa kasih maju. Ayo, Sama mama. silakan yang Coach. ya. Ya, ada yang resign, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Jasmine, silakan dulu. Iya, makasih banyak Coach ini atas kesempatannya, Masya Allah. Yang kedua kali ini, mudah-mudahan bisa join di OIC yang ke-9 ini, amin. Masya Allah. Amin. Insyaallah. Amin. Ilyas sudah. Ya, Coach ini sempat bertanya sebelumnya, Sudah Coach. nih, Bu. Ya, silakan, Kami silakan. Sudah, kan Mina. Mulai pulang. lagi, Bantu Kak Surya untuk yang lain mungkin. Saya bukan co-hostnya Mas Kamu Sarfin, itu tuh laptopnya Mas Sarfin. Oh iya, saya ya. Silakan Mas. Kok tiba-tiba saya yang ini? Iya, saya kan sempat keluar ya. Oke, Silakan. siap. Silakan. Pak Jasmine, silakan. begini, Coach. Tim kami ini kan kami rekrut dari kelompok tani, Coach ini. Jadi, dari sisi jumlah memang, Masya Allah, 20-an orang. Masya Cuman Allah. bisnisnya masih ecek-ecek begitu. Masih keripik begitu, keripik pisang. Nah ini kadang-kadang kami nih Coach, karena kami di tim ini sebagai ketua, di sisi lain juga kami sebagai ketua koperasi Coach, manajer koperasi. Cuman kalau di kelompok tani ini Coach, kami posisi kami ini mungkin sebagai marketing karena ada hasilnya, hasil olahannya kelompok tani, cuman ibu-ibu biasanya tidak, ya, wong deso, jadi kurang tahu marketing, jadi mau tidak mau saya yang pergi jemput anunya, hasilnya baru saya pergi jual ke warung-warung Coach begitu. Terus kalau sampai di koperasi jadi manajer lagi Coach gitu. Jadi ini kadang-kadang saya juga agak pusing, bagaimana ya, bagaimana cara mengaturnya ini antara dua posisi ini. Jadi ya tapi di lain sisi saya juga bersyukur supaya saya juga tahu, oh, ternyata begini Pak ya, bikin bisnis. Cuma Coach ini mungkin butuh insight-nya Coach, bagaimana supaya kami ini bisa lebih survive lagi, ya lebih tebal muka lagi begitu Coach. Iya, mungkin itu Coach. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti itu timnya banyak, cuman kayaknya kok timnya banyak tapi tetap Pak Jasmine sendiri yang mengerjakan gitu ya. Begitu Coach. Iya, betul. Berarti itu sebenarnya kalau sudah ketemu masalahnya sudah enak itu Pak Jasmine, sudah tahu kan gitu. Berarti kan sebenarnya kita merekrut tim itu ya kita harus tahu kebutuhan kita. Jadi merekrut itu tidak hanya harus ada orangnya, melainkan harus ada pekerjaannya Pak Jasmine. Jadi kita sebelum merekrut itu disediakan dulu pekerjaannya. Pekerjaan-pekerjaan apa yang itu nantinya untuk orang yang saya rekrut. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu dipastikan punya kualifikasi-kualifikasi tertentu. Dan orang yang kita rekrut juga punya syarat-syarat untuk memenuhi kualifikasi itu.
Jadi antara job dengan people-nya itu harus fit. Istilahnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu yang kita butuh pekerjaan A, tetapi kita rekrut orang B. Akhirnya orang A yang kita ngerjain juga kan gitu kan. Seperti yang dialami Pak Jasmine kan gitu. Jadi akhirnya job dan people tidak fit. Ketika job dan people tidak fit, sebenarnya ya kita sedang nambah beban, bukan membangun super team. Namanya super team itu owner, manajer, dan karyawan punya pekerjaan-pekerjaan sendiri. Jadi jangan sampai tumpang tindih. Kalau tumpang tindih, kita butuhnya karyawan, tapi yang masuk itu adalah manajer. Atau sebaliknya, kita butuhnya karyawan marketing, tapi yang masuk orang yang nggak bisa marketing. Tapi karena kita sungkan itu apa? Bahasa Indonesianya. Tegang. Segan ya, gitu ya. Waduh, nggak enak, orangnya juga kasihan ya, gitu kan. Ya sudah saya terima saja, soalnya orangnya butuh kerjaan. Nah ini hal aspek-aspek yang variabel itu jangan dicampur adukan dalam sebuah bisnis. Jadi kalau kita kasihan dengan orang itu nanti jalannya kan nanti sedekah, bantu orang itu gitu. Tapi karena kita konteksnya bisnis, Pak Jasmine, maka bisnis harus dengan rasional, data, hitung-hitungan. Jadi pisahkan dengan sosial. Saya kebetulan juga sarjana sosial, itu pun kalau saya mengelola yayasan, itu yayasan itu pun ada indikator-indikatornya, yang mana indikatornya juga harus berdasarkan data. Itu begitu Pak Jasmine. Jadi insight-nya adalah bagaimana ketika kita merekrut dan juga menempatkan orang, itu prinsip yang kita pakai adalah job people fit. Antara pekerjaan dengan orangnya harus klop, harus cocok. Jangan sampai pekerjaan yang kita butuhkan dengan orang yang kita rekrut ternyata nggak cocok dan tetap kita paksakan untuk kita terima. Kalau kita paksakan untuk kita terima, hakikatnya nambah tim atau tidak nambah tim, Anda tetap menjadi beban itu sendiri. Itu jawabannya Pak Jasmine. Masya Allah, luar biasa ya. Jawabannya tetap jadi beban juga ya, ujung-ujungnya. Lebih detailnya Iya, ikut workshopnya seperti itu. langsung Terima dari kasih, Coach. masternya master. Iya. Siap Pak Jasmine, mudah-mudahan bermanfaat, Masya Allah. Sulawesi Barat itu jauh dengan lokasinya enggak? Lumayan jauh sih, Surya? ada sekitar 12 sampai 13 jam perjalanan naik bus itu. Masya Allah, 12. Itu kayak Surabaya Jakarta ya 10 sampai 12 Iya. ya. Iya. Sejauh itu. Tapi pesawat ada ya? Pesawatnya Ada, Coach, ada. bandaranya masih ece-ece. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Rizal. Bismillah. Kenapa ya pekerja kelas lulusan SD, SMP, kelas bawah kok susah sekali menjaga mereka ya? Gampang keluar, susah masuknya, susah juga dapatnya. Gimana nih? Luar biasa. Iya, Pak Rizal, mana ini Pak Rizal? Bisa open mic nggak atau bagaimana? Silakan Pak Rizal. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisnisnya apa Pak Rizal? Bukan bisnis saya sih sebenarnya, tapi selalu saya temukan di bisnis-bisnis teman itu yang punya karyawan kelas-kelas bawah itu pasti susah dapatnya, gampang keluarnya dan sebegitulah. Tiba-tiba keluar tanpa minta izin, langsung aja hilang. Artinya gimana ya dapat pegawai yang bagus gitu. Kelas-kelas bawah seperti itu. Makasih. Makasih Pak Rizal atas pertanyaannya. Jadi mungkin yang diamati baru bisnis temennya ya Pak Rizal ya. Nah, Ya, betul. tetapi kita harus melihat lebih luas lagi, apakah faktor keluar dan masuknya karyawan itu karena level pendidikannya. Saya juga tidak merasa bahwa level pendidikan itu berkorelasi dengan turnover karyawan yang tinggi. Bahkan ya
justru orang-orang yang dengan pendidikan tinggi S1, S2 dan seterusnya itu juga banyak juga ditemukan yang memang mereka itu justru keluar masuknya tinggi. Kenapa? Karena untuk lompatan karir, untuk dia itu bisa lebih berpotensi di hijack oleh perusahaan yang lebih besar, ya kan? Itu malah seperti itu, Pak Rizal. Nah, Oh tetapi iya. poinnya adalah bukan karena pendidikan, melainkan ada faktor-faktor tertentu yang membuat dia keluar dan masuk. Nah, di dalam super team yang membuat keluar dan masuk itu bukan karena pendidikan, bukan karena juga gaji, tetapi banyak variabel. Yang mana kalau kita rumuskan harus ada yang namanya engagement atau keterikatan atau keterlibatan karyawan dengan perusahaan. Ini pentingnya kita membangun super team tadi. Jadi bayangkan kalau misalkan kita itu punya kapal ini tujuannya adalah misalkan kita mau ke kapal ini, mau kemana ini? Misalkan kita mau ke ke Mekah naik kapal misalnya. Siapa yang mau ke Mekah bareng-bareng naik kapal? Kan gitu kan. Visinya jelas. Maka akan didatangkan oleh orang-orang tertentu yang punya tujuan yang sama, yang punya nasib yang sama, mungkin nggak bisa bayar pesawat, mungkin nggak bisa macam-macam faktor dana, mungkin pengen dapat experience baru, motifnya bisa beda-beda, tetapi kalau tujuannya sama, maka orang akan terikat dengan tujuan itu. Nah, sehingga poinnya di sini adalah bagaimana cara kita mempertahankan karyawan itu tidak hanya kita pertahankan dari aspek material saja. Material penting, ya, karena dalam prinsip manajemen SDM itu mereka itu ada kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan rasa aman, ada kebutuhan penghargaan, perhatian sampai dengan aktualisasi diri, kan gitu. Kebutuhan itu tetap kita akan penuhi. Tetapi dalam konteks membangun super team, terlebih kita pengusaha muslim, tentunya kita merekrut karyawan, membangun suatu bisnis, bukan hanya semata-mata kita kepingin sukses. Tetapi kita ingin bahwa bisnis kita itu bukan hanya bisnis yang mengantarkan kita pada sukses, tapi bisnis kita adalah kendaraan kita untuk mencapai tujuan cita-cita surga. Jadi itu yang kalau kita clear di visinya kita, akan didatangkan orang-orang yang setipe. Sebagaimana kalau kita itu berbisnisnya parfum, maka akan didatangkan orang-orang yang pengen wangi. Iya kan? Nah, kalau kita bisnisnya minuman keras, ya wajar kalau karyawannya suka berantem, suka mabuk. Ya karena memang visinya seperti itu. Sehingga mulailah dari kita menguatkan visi bisnis kita. Niat itu penting banget. Apalagi di OYC, besok itu materinya purpose of life. Betul Kak Surya ya? Betul, the power of niat. Jadi kita harus nge-clearkan tujuan hidup kita sebelum kita merumuskan tujuan bisnis kita. Bayangin itu, tujuan hidup, tujuan ownernya, tujuan bisnisnya sejalan. Itu orang yang masuk ke dalam kapal kita, masuk ke dalam bisnis kita, itu sudah sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Makanya tadi di penutup saya menyampaikan bahwa Allah sesuai prasangka hambanya. Jika kalau kita berprasangka yang baik-baik, insya Allah orang-orang yang baik yang akan bersedia membersamai kita sampai akhir untuk mencapai tujuan kita. Gitu Pak Rizal, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih. Jelas sekali ya. Alhamdulillah. Itu berarti Pak Rizal itu bukan cuma memantau bisnisnya temannya, tapi beliau juga menyamar jadi konsultan itu. Oh, Jadi jangan heran kalau temannya saja dikepoin. ya betul. Ini tadi ada yang chat itu. Ya, yang S2 biasanya terbiasa zona nyaman. Oknum. Oknum ini. Masya Allah. Mungkin teman-teman ada lagi yang bertanya? Ya, mungkin teman-teman sudah nggak tahan ya, Mas Arvin. Sudah mau buru-buru daftar kayaknya. Sekarang jam berapa di sana? Kak Surya? Kalau di Makassar sini sudah masuk jam bobo ini.
sudah jam 10. Jam 10, kalau di sini Iya. sudah masih aman lah, jam 9, masih pagi. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata Mas Harvin sudah bahas detail itu cuma bahas tentang visi teman-teman. Masya Allah. Betul, betul, betul. Luar biasa. Visi berkaitan dengan niat, berkaitan dengan mindset owner, berkaitan dengan tujuan owner. Semuanya cuma dari segi fundamental. Fundamental belum beres, kita tidak akan selesai. Masya Allah. Betul. Luar biasa. Saya sampai ketampar-tampar nih. Kebanyakan Mudah-mudahan ngangguk. bermanfaat. Baik, teman-teman. Lihat di kolom komentar, Masya Allah ya. Admin kita juga sudah buka kesempatannya sekali lagi untuk teman-teman bisa mendaftar. Jadi jangan lewatkan. Langsung daftar segera. Klik link yang dibagikan admin. Dan 500.000 itu wah, udah iya. murah banget itu. Coach Ridwan yang ngisi. Coach Ridwan lagi yang Masya Allah. Itu Jadi- biaya pesawatnya Coach Ridwan aja nggak cukup. itu Dan kalau nggak 500.000. cukup, nggak cukup. Masya Allah. Jadi Yes, teman-teman saya manfaatkan ini langsung. Itu kuotanya ada berapa, Mas? Kak Surya? kami buka sebanyak-banyaknya. Kalau sebelum tanggal 20 masih sampai 200 kami masih buka. Oh, 200 bisa ya? Woi, Iya. gaskan ini. Ada 70 Jadi- langsung masuk semua. Ya, waalaikumsalam. Silakan, silakan. Yang mau, ya ini pertanyaannya atas nama langsung saja ya. Mungkin atas nama Bu Yuni, silakan. Bisa open mic. Silakan Bu Yuni, dari Kesempatan mana? ini Dari terlewatkan. kota mana itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, silakan. Ya, Bu. Langsung saja Bu Yuni. Kan nama saya Yuni, usaha saya bidang kecantikan. Baik. Sekitar 1 bulan ini saya baru memulai rekrut karyawan 2 anak. Jadi sebelumnya itu sudah berjalan sekitar ada lebih dari 5 tahun. Di atas 5 tahun itu selalu saya handle sendiri. Banyak permintaan, saya sedikit kewalahan, saya rekrut anak 2 yang alhamdulillah itu pinter untuk media sosial dan sedikit sudah punya bakat permake-upan. Jadi di salon kecantikan. Oke. Salon ya, Bu ya, berarti ya, Bu ya. Kecantikan. MUA juga ya? Iya, betul. Oke. MUA dan perawatan rambut dan sejenisnya untuk perempuan. Hanya Coach supaya saya bisa membimbing ataupun mengarahkan mereka karena saya belum punya pengalaman sama sekali untuk membimbing karyawan. Oke, baik. Jadi ini kita teknis ya Bu ya, mungkin dengan asumsinya visinya udah jelas, kemudian tentunya karena perusahaannya tadi sudah ada permintaan yang berlebih, owner sendiri tadi tidak menangani atau tidak atau kewalahan tadi ya, sudah ada, berarti sudah ada kebutuhan, Iya. kebutuhan untuk membangun super team. Nah pertanyaannya saya adalah, awalnya Superman, maka segala hulu hilirnya bisnis dikerjakan oleh owner. Kita bilang bisnis itu ada 4 pilar, ada marketing, operasional, HRD, dan juga keuangan gitu ya. Itu adalah hulu hilirnya bisnis gitu kan. Nah, ketika kewalahan, maka Bu Yuni sudah punya gambaran kira-kira dari job yang mana yang nantinya saya akan delegasikan kepada tim. Ya, pastinya job yang didelegasikan adalah job yang sifatnya rutin atau yang mudah untuk dikerjakan oleh orang lain. Ya, sehingga waktu Bu Yuni itu lebih banyak mengerjakan hal-hal yang lebih strategis, kan seperti itu. Nah, dari job
yang nantinya akan dilimpahkan kepada tim itu tadi, jobnya harus jelas. Jelas apa? Jelas aktivitasnya, jelas ukurannya, jelas rutinitasnya, jelas deadline-nya, jelas PIC-nya. Itu kejelasan terhadap job dan juga syarat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut itu clear di depan. Apalagi ada 2 orang, berarti 2 orang tadi misalkan ini saya mengira-ngira saja, satunya handle sosial media, satunya handle bantu makeup gitu ya, MUA gitu kan, gitu ya Bu? Atau apa Bu tadi Bu jobnya Bu untuk 2 orang ini sudah dibagi dengan jelas belum? Iya, kebetulan saya sejauh ini melihat keterampilan anak-anak itu saya sudah sedikit bisa memahami gitu, Coach. Jadi ada yang memang cenderung lebih suka pinter ngonten di media sosial dan yang satu itu lebih ke teknik seperti massage dan lain-lain. Itu saya sudah mulai punya gambaran untuk 2 anak ini. Oke, berarti terapis ya satunya ya. Dan, Untuk pijat, untuk makeup dan sebagainya. Oke, job itu tadi poinnya dalam job itu tidak hanya disampaikan secara lisan, Bu. Harus disampaikan tertulis, ya kan? Jadi di sana memuat antara lain tugas, tanggung jawab dan kewenangan. Nah, ada 3 ini. Tugasnya itu bicara rinciannya. Tugas itu dalam perjalanan bisa nambah, misalkan awalnya 10 tugas, kemudian menjadi 12 tugas, jadi 15 tugas. Berapapun tugasnya, pastikan Anda harus menuliskannya. Biar apa? Tidak mengulang. Nah, maka kita harus semuanya tertulis. Tanggung jawab itu berarti apa yang tidak tertulis di dalam tugas tersebut, dia tahu ruang lingkup tanggung jawabnya, ya kan? Kewenangan agar dia membatasi diri apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Nah, tugas, tanggung jawab dan kewenangan itu nanti sama-sama ditandatangani. Artinya owner dan karyawan itu juga sudah clear jobnya itu. Tentunya kalau waktu merekrut ya harus juga bicara tentang surat kontrak juga. Ya, supaya harus jelas jam masuknya kapan, kemudian nanti kalau nggak masuk apakah nanti itu dipotong atau tidak, kalau terlambat bagaimana, terus kalau nggak nyampe target di mana, itu semuanya harus ada surat kontraknya. Sehingga administrasi itu penting. Dalam perjalanannya juga kita perlu yang namanya melatih mereka, mentraining mereka, basic dan sebagainya. Itu nanti perjalanan mereka itu bukan hanya sekedar membantu secara teknis saja. Bagaimana rekrut orang itu yang awalnya hanya membantu kita menjalankan operasional bisnis, nanti orang-orang yang pertama ini kalau perkembangannya bagus dan kita membinanya juga bagus, itu nanti bisa jadi pioner-pioner di bisnis kita. Ini orang-orang yang 01, 02 ini, ya ID karyawannya 01, 02 ini, kalau kita ya kebetulan pas gitu ya mendidik mereka, ya bukan tidak mungkin mereka akan naik seiring dengan pertumbuhan bisnis kita, mereka akan jadi supervisor, manajer, bahkan bisa menjadi direktur dari perusahaan kita. Sehingga kita harus juga membina itu. Nah, pertanyaannya gimana caranya membina? Nah, ini kan pertanyaan menarik. Tentunya tahapannya akan panjang kalau saya jelaskan di sini, tetapi shortcutnya itu adalah kita harus belajar dari pengalaman orang lain yang membangun super team, Bu. Jadi, itu cara belajar cerdas adalah kita nggak perlu mengalami jatuh bangun membangun super team. Cukup kita langsung kita shortcut saja. Orang-orang yang jatuh bangunnya bangun super team sudah kita catati semua, dan di sana kita akan tahu frameworknya. Oh, setelah rekrutmen ngapain? Ya, oh di training. Setelah training ngapain? Ya kan? Oh ternyata harus di-upgrade. Setelah di-upgrade ngapain? Oh ternyata sistem gajinya, bonusnya dan sebagainya. Setelah itu ngapain? Oh ternyata karirnya ditata, kemudian performanya begini. Wah panjang. Maka hal-hal tersebut jenengan harus belajar
bagaimana cara membangun super team. Ya, frameworknya harus dipegang, dan mumpung tim Anda masih 2 orang, insya Allah ini adalah karya Anda untuk menjadi masterpiece-nya jenengan, mahakaryanya jenengan. 2 orang ini didik dengan benar, dengan ilmu yang tepat. Nah, insya Allah mereka ini bisa menjadi aset, bukan jadi beban. Nah, mudah-mudahan dari 2 orang ini lahir 20 orang. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya, selama nanti bangun super timnya tepat. Gitu Bu Yuni, mudah-mudahan bermanfaat. Terima Masya kasih. Allah. Ya. Makasih Coach Arvin, luar biasa ya. Teman-teman, begitulah Mas Arvin saja menjelaskan itu dengan pengalamannya loh. Dia menjelaskan itu dengan jatuh bangunnya loh. Dia menjelaskan itu. Kita masa mau rasakan lagi jatuh bangun dengan pengalaman kita sendiri? Kita belajar dari pengalamannya Mas Arvin, kita belajar nanti di pengalamannya Coach Ridwan Abadi. Jadi sayang sekali kalau teman-teman tidak manfaatkan ini. Jadi segera daftar di kolom komentar, klik linknya dan masuk segera. Insya Allah doanya kesampaian nanti yang didoakan dari tadi sama Mas Arvin. Nah, ini loh. Sudah ada yang transfer, Mas. Jadi teman-teman, ya karena di penghujung acara ya, mungkin sudah beberapa teman-teman sudah ada juga yang mulai daftar karena takut keduluan sama kompetitornya. Jadi jangan khawatir, selama kami masih membukanya, sekarang juga bisa diklik, bisa diakses dan langsung daftar. Buruan-buruan, jangan sampai ketinggalan. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri, saya apresiasi dulu untuk ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Mas Arvin, Masya Allah. Makasih Mas Arvin ya. Dan juga kita sebelum berpisah, kita foto-foto dulu ya. Oke. Mumpung Mas Arvin hostnya, jadi ya silakan teman-teman open kamera kalau mau, silakan. Kita bisa bareng dulu. Dan Masya Allah, ternyata ganteng-ganteng ya semua. Baru kelihatan semua ini, Masya Allah. Ya, baik. Jangan lupa, jangan sampai jadi Superman aja, tapi super team begini, super team. Oke, difoto. Silakan, Mas Arvin, diklik dulu, bantu. 1, 2, 3. Iya, baik. Selanjutnya satu kali lagi. 1 halaman aja yang open cam, Mas. Oh, Ini, Mas. 1 halaman aja ya. Oke, Masya Allah. Baik, teman-teman. Akhirnya kita sudah di penghujung acara. Masya Allah, semoga ilmunya bisa dieksekusi, bisa dimanfaatkan, dan kita bisa semua bertemu lagi ya di kesempatan selanjutnya di program kelas yang akan kita daftar malam hari ini. Baik, jangan lupa. Baik, mungkin sudah di penghujung, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi di forum-forum belajar selanjutnya. Saya Surya dan Mas Arvin izin pamit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mas Arvin. Syukran. Izin pamit ya. Ya.